Ya, ini ada balasan dari Bayu. Berzinah melakukan di luar pernikahan. Ya, dalam kasus Daud, salah Mos. Dalam kasus Daud, ya, jadi Tuhan tidak pernah menghukum Daud karena poligami, nggak pernah. Itu hanya Daud dengan Tuhanmu sama nggak? Nah, itu pasti orang akan stres. Apakah hanya Daud? Tidak. Abraham, bapakmu beriman itu. Berapa istrinya? 3. Mungkin ada gundik lain juga. Yakob, berapa istrinya? 4. Jadi agama orang Kedar, Bani Nebayot, niru siapa? Mereka ingin seperti Yakob. Berapa istrinya? 4. Tuhannya Yakob, marah Yakob nggak karena menikahi Rahel dan Lea? Tidak. Punya gundik siapa itu? Ada 2 itu, lupa namanya. Tuhannya Yakob marah-marah? Tidak. Menyuruh menceraikan? Tidak. Jadi 12 suku Israel hanya terjadi karena poligami. Kalau Yakob berzinah, berarti 12 suku Israel itu hasil zina. Pasti akan sulit menjawabnya. Jadi makanya kalau kita pakai logika dalam beriman, harus benar-benar cerdas. Bagaimana kamu akan berapologetik? Ini sama seperti apologetik. Jadi apologetik dengan yang kita anut harus sama. Bagaimana kamu akan berapologetik dengan Yakob yang poligami dan Tuhan yang tidak melarang? Dengan Abraham poligami. Zina enggak itu? Ismail, Hagar. Siapa yang nyuruh? Sarah. Dampak negatif ada. Sampai sekarang yang mengklaim keturunan Ismail membenci keturunan Ishak. Tapi kenapa Tuhanmu tidak melarang? Jelas. Hai Adam. Hai Abraham. Hai Sarah. Jangan nikahi itu Hagar. Mana ayatnya? Tidak ada. Tuhan membiarkan. Apakah Tuhan membiarkan itu sama dengan setuju? Ya kita nggak bisa ngomong gitu juga. Tapi itu faktanya. Tidak ada larangan. Sama seperti saya bilang tadi. 12 suku Israel itu tidak mungkin tanpa poligami. Piye jawabnya? Berarti kalau gitu 12 Israel itu zina. Nanti pertanyaan itu juga nanti sama. Tamar dan Yehuda. Tamar itu mesum dengan mertua. Apa artinya? Zina. Tapi keturunannya jadi Yesus. Piye coba? Secara silsilah, leluhur Yesus itu bukan orang suci. Tapi karena dia mungkin bukan ini ya, dia ciptaan baru, jadi secara silsilah sebenarnya hanya secara sosial, secara jasmani dia tidak. Dia new creation. Tubuhnya, DNA-nya bisa tidak nyambung dengan dengan Maria maupun Yosef. Dia ciptaan kok. Kelahiran perawan, artinya pembuahannya, sel-selnya tidak seperti gabungan ayah ibunya. Bisa hanya telur saja, telur ovum ya, dari Maria. Bisa juga itu ciptaan sendiri. Ada banyak doktrin tentang itu nanti. Karena kalau dari Maria berarti dia pendosa, kan begitu. Jadi dia harusnya new creation, ciptaan baru, tubuh yang baru, tidak sama dengan silsilah berdosa. Tapi secara sosial dia keturunan orang pendosa. Ada yang bilang siapa itu yang pesundal dari Kanaan itu lupa. Tamar juga. Peres Serah keturunan Tamar. Ya seperti itu. Artinya jangan mengandalkan kebanggaan kayak gitu.